Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa ya, teman-teman. Oke, begitu selamat datang di pertemuan ke-114 enggak ya? Ke pertemuan 14, selamat datang. Minal aidin wal faizin. Kalau Mas Ken punya banyak salah, mohon dimaafkan. Kalau teman-teman punya salah, ya Mas Ken udah kan ya, begitu. Oke, kita berdoa dulu yuk. Kita hitung 1, 2, 3, berdoa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Semoga diskusi kita kali ini bakal berjalan lancar. Oke, boleh langsung di next. Bapak Tegar. Nah, ya, oke. Nah, ini teman-teman, setelah lebaran kita udah nggak belajar selama beberapa beberapa minggu ya. Nah, mungkin jangan lupa ya, nama saya adalah Profesor Dr. Haji Kemal Fasih, SPDMA, biasa dipanggil Mas Ken. Nah, teman-teman, buat yang baru kenal, ini ada anak baru juga kalau nggak salah ya. Nah, tolong panggil saya Mas Kem ya. Kalau ada yang masih manggil saya pas, saya kasih -1. Nggak canda ya. Oke, langsung di next saja biar cepat. Nah, ya. Kemarin kita udah banyak praktek. Kemarin kita belajar skenario di game Minecraft, terus juga belajar editing di Filmora. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik di PPT. Mas Ken, jangan PPT mulu, bosen. Bahkan kemarin udah game, udah Filmora. Sekarang kita balik lagi ke PPT. Jadi, jangan dipermasalahkan ya. Dan sekarang Mas Ken ingin memperbanyak diskusi aja sih sama teman-teman. Gitu ya. Yang pertama, ini kita tentang belajar teks ya. Ada teks sebagai fungsi dalam video, teks sebagai titel, dan nanti yang terakhir kita ada belajar running text dan edit text. Ya, ini gampang lah. Oke, boleh di next, Bapak Tegar. Oke, yang pertama ada yang namanya fungsi teks dalam video. Nah, tapi nih, sebelum Mas Ken melanjutkan ke selanjutnya, ya kan? Mau nanya dulu nih ke teman-teman. Seberapa pentingkah teks menurut rekan-rekan semua nih? Coba. Penting, Mas. Penting ya? Oke, penting. Penting kenapa dulu nih? Coba, bisa dijawab lagi. Penting biar estetik, Mas. Nah, betul. Tapi ini bercanda dulu guys. Ini kalian pada kenapa sih? Kayaknya pada bete banget dah. Kalian kenapa kan bete? Mas, bete. Kemarin saya berantem sama pacar saya. Sudah nonton Dr. Strange mesen tapi salah mesen bangku gitu, Mas, dan malah ketemu mantan saya. Aduh, gimana? Aduh, ini kacau, Mas. Duh, galau. Iya gue ya. Itu kenapa bisa ketemu mantan ya? Gak ngerti juga saya sih. Bisa-bisanya udah sama Takdir gitu. kali, Mas, harus balik lagi sama mantan saya. Ya Allah, jangan. Mending pertahanannya sekarang, mantan mah lupain dulu ya. Oke? Teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi bete, terus misalkan kita lagi belajar, teman-teman ada yang lagi bete, yang mungkin masalah internal keluarga atau masalah kayak begini, gak apa-apa, ceritain aja ke Mas Kem gitu. Jadi teman-teman santuy aja sama Mas Kem, jadi jangan terlalu tegang di sini. Jadi kalau ada masalah apa-apa boleh cerita. Oke Ren, ntar kalau Ren mau cerita datang aja ke rumah Mas Kem ya. Ntar Mas Kem beliin kopi lah. Ntar pokoknya sekarang jangan bete, sekarang belajar dulu. Nanti habis ini kita ngopi bareng lah ya. Jangan gak bete lagi. Oke? Yang udah semangat belum? Siap, semangat Mas Kem, tapi saya gak suka kopi, saya sukanya susu. Oke, nggak apa-apa. Mas Kem beliin susu ya, susu murni. Siap, Mas. Oke, ya. Mas Kem punya banyak susu di sini. Susu ya. Nah, ya. Oke, kalau gitu ya. Nah, semoga teman-teman nggak pada bete sama Mas Kem. Langsung lanjut aja lah. Pak Tegar, kita next aja. Oke, nah sekarang ini nggak terlalu lama ya. Tadi udah bener ya, tadi udah disebut sama Erin yang mungkin sekarang udah semangat lagi. Kalau fungsi dari adanya video itu apa? Untuk menunjukkan keestetikan di dalam video. Gitu. Nah, selain keestetikan, itu ada juga fungsi video itu sebagai identitas. Setiap video itu harus punya judul. Nah, judul itu adalah identitas nama dari si videonya. Begitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, terus selain identitas, ada juga sebagai memperkuat konten. Ya. Kita teman-teman ngobrol sama orang Korea, bikin konten sama orang Korea. Nah, tapi teman-teman kan orang yang nonton video teman-teman nggak ada yang nggak semua tahu kan bahasa Korea itu kayak gimana. Makanya bisa diedit tambahin subtitle jadi bahasa Indonesia. Nah, itu tujuannya untuk memperjelas konten yang ada dalam video. Itu penting banget nih tulisan. Tolong dicatat ya guys ya. Oke, bagi next. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teks sebagai titel.
Ya, ini mungkin salah satu project yang Mas Kem buat tadi. Ini juga nih ada video dari Erin yang dia ada susun. Nah, Mas Kem nyulik di Instagram media, Mas Kem culik di jadi PPT, nggak apa-apa ya, izin ya. Ya, gitu. Tapi bentar deh, bentar. Sebelum Mas Kem mau lanjut nih. Ini kayaknya muka-muka BT nggak cuma Erin doang deh, masih ada lagi. Yul, kamu kenapa? Mau cerita, Mas? Aduh, bilang atuh dari tadi kalau mau cerita mah. Yaudah, sok. Boleh cerita-cerita. Saya kan pernah diminta pacar saya buat editing video TikTok gitu. Tapi saya tuh diomelin gara-gara pakai font Comic Sans gitu. Katanya tuh alay. Ya Allah, jahat banget ya ngomong alay ya. Tapi ini bukan Mas Kem ikut ngebantuin dia ya, cuma yang fakta yang memang harus kita ketahui di sini adalah font Comic Sans itu adalah font haram. Maksudnya kalau desain jangan pakai Comic Sans kalau bisa ya. Ayo ya. Tapi bentar dulu, temanya itu apa? Kalau boleh tahu Mas. Kayak pengalaman horor gitu. Oh, pengalaman horor ya kalau video TikTok ya. Nah, kalau itu kayaknya coba mungkin bisa buat konten ini tipografinya tuh coba cari font-font yang agak serem, agak creepy gitu. Cari konten-konten font yang horor. Nah, itu mungkin bisa Pondet, menjadi Mas. Pondet. ya, font mati ya, font yang mematikan istilahnya. Betul kata Erin. Ya, jadi cari yang creepy dikit lah. Itu kalau buat konten horor gimana, Yul? Oke, makasih, Mas. Oke, sip kalau gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman mau motong penjelasan dari Mas Ken, nggak apa-apa, potong aja. Karena ini penjelasannya nggak terlalu panjang kok. Nah, ini kayak contoh di gambar juga. Ini kan ada temanya bukber dan rakir kan. Nah, bukber dan rakir itu kan ada sesuatu yang udah biasa. Nah, itu kalau bisa kita gunain fontnya yang biasa juga. Ya, maksudnya yang umum dipakai lah. Oke, boleh next lagi. Nah, ya ini juga sama ya. Salah satu contoh juga. Nah, ini ada Eminem, ada Drake, ini adalah artis-artis, bukan artis ya, penyanyi rapper semua yang memang mereka memanfaatkan tipografinya dengan baik sesuai dengan konten rap yang mereka bawa gitu. Tapi bentar deh, Mas Ken mau menanya dulu deh. Ada yang masih senasib sama Iyo ya? Ada Mas, Apa tuh? saya Mas, cuma bedanya bikin teman video TikTok buat jedak-jeduk ya, terus teksnya kecepatan. Benar. Tapi Mas Ken sebenarnya jujur kurang suka sama jidak gitu. Tapi kalau emang mau bikin konten jidak gitu, biasanya tulisannya itu jangan terlalu cepat. Nah, benar kata Tegar. Nah, jadi mungkin Tegar bisa diomelin karena memang tulisannya terlalu cepat. Nah, kalau bisa konten dari si jidak jeduk itu coba dibikin sedikit pelan aja. Ada yang punya nasibnya sama lagi gak? Saya juga pernah, Mas. Gimana? Tapi fontnya itu udah sesuai tema, jadi stick lainnya aja yang bandel. Oh iya sih. Nah, iya itu teman-teman. Ini PR kita juga. Ini langsung ke praktisi dalam dunia kerja ya. Karena Mas Kim cuma ngajarin teman-teman, tapi kalau nggak hubungannya sama kerja buat apa ya? Gini, kalau misalkan ada klien yang memang dia tetap istilahnya keras, ya pikirannya batu, misalkan saya mah lebih suka fontnya yang kayak begini. Tapi padahal dari kita sendiri kita tahu kalau kita ngasih font kayak begitu, itu adalah salah, ya kan? Nah, gimana caranya kita meyakinkan klien? Pertama kita kasih ini dulu, Pak, kita kasih edukasi dulu. Nah, setelah kita kasih edukasi ke mereka tentang font yang benar, lalu lihat responnya dulu. Kalau responnya mereka menerima, ya mereka menerima kita. Tapi kalau seandainya mereka menolak, salah satu opsinya adalah kita ikutin dulu. Kita bikin dua kalau mau. Yang satu sesuai kemauan mereka, yang satu sesuai kemauan kita. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi tuh. Jadi mereka senang, kita juga senang, kita juga dapat cuan gitu ya. Jadi teman-teman juga ingat nih kalau dalam dunia pekerjaan freelance, klien itu adalah raja ya. Kita sebagai pelayan ya. Jadi mau nggak mau sih sebenarnya. Gimana ya Pak? Oke, Mas, siap. Makasih, Mas. Oke ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin Mas Kem tutup aja pertemuan kali ini. Mas Kem masih ada urusan dipanggil sama kepala sekolah, kayaknya mau naik jabatan dah. Nggak tahu pede aja dulu. Nah, gitu ya. Oke, makasih teman-teman yang udah mau hadir. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.